Seperti yang kita tahu, sejarah penyatuan Nusantara digagas oleh Mahapati Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya yang melegenda, dan pada masa keemasan Majapahit di bawah Prabu Hayam Wuruk. Luas Mandala Majapahit membentang dari ujung Semenanjung Malaka hingga Papua dan sampai ke Kepulauan Sulu di Filipina. Namun, dari manakah Gajah Mada mewarisi visi besar tersebut? Inilah kisah Maharaja Kertanegara, seorang raja pemberani dan mempunyai mimpi menyatukan Nusantara. Kula nuwun. Kitab Pararaton, Negara Kertagama, dan Kidung Panji Wijayakrama tidak menyebutkan siapa nama Kertanegara di masa kecil. Hanya Kidung Panji yang menuturkan bahwa Kertanegara adalah nama Abhisekanya atau nama penobatan sewaktu dilantik sebagai Yuwaraja pada tahun 1254 Masehi. Dalam historiografi Singasari, ia merupakan penguasa pertama dan terakhir Singasari yang suksesinya tanpa disertai pertumpahan darah. Lahir dari perkawinan Sri Jaya Wisnuwardana dengan Permaisuri Waninghyun, Kertanegara berhak menduduki tahta raja, mengepalai para raja bawahan Singasari. Setelah Wisnuwardana mangkat pada 1267 Masehi, barulah Kertanegara bertindak sebagai raja utama, menguasai Daha dan Singasari menggantikan ayahnya. Setelah menggantikan ayahnya, Kertanegara merombak struktur pemerintahan Singasari secara besar-besaran untuk disesuaikan dengan gagasan dan visi politiknya. Para menteri yang telah lama mengabdi kepada Wisnuwardana tapi tidak bisa menyesuaikan dengan garis politiknya segera dimutasi dan diganti dengan orang-orang baru pilihannya yang berusia lebih muda. Seketika kebijakan politiknya memicu gemuruh dendam di bawah permukaan Singasari. Harus diakui, Kertanegara adalah Raja Singasari pertama yang bervisi kosmopolit dengan ekspansi keluar Jawa, meninggalkan politik tradisional kontinental yang hanya berkisar pada wilayah Jenggala dan Panjalu di Jawa Timur saja. Ia mengirim bala tentara Singasari keluar Jawa dalam ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Ekspedisi Pamalayu merupakan langkah kedua Kertanegara mewujudkan visi politiknya, Cakrawala, Mandala, Dwipantara, yang hendak mempersatukan seluruh kerajaan di Kepulauan Nusantara di bawah Panji-Panji Singasari. Selain menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang sebelumnya merupakan vasal atau negara protektorat, ekspedisi ini juga bertujuan untuk membendung pengaruh dinasti Yuan di Asia Tenggara yang telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di sepanjang pesisir Laut Cina Selatan. Singasari bahkan secara khusus membuka hubungan diplomatik dengan kerajaan Campa, antara lain dengan menjalin hubungan kekeluargaan, menikahkan seorang adiknya Dewi Tapasi dengan Raja Muda Campa, Jaya Singawarman III. Bersatunya Campa dan Singasari dalam politik persekutuan besan antar negara pada gilirannya ditujukan untuk membendung pengaruh Imperium Cina di Asia Tenggara. Dengan melibatkan puluhan ribu tentara, ekspedisi militer ini digelar menyusul penaklukan beruntun Singasari atas kerajaan Bakulapura, Sunda, dan Madura. Ekspedisi Pamalayu bahkan dinilai bertanggung jawab secara langsung terhadap runtuhnya Sriwijaya di luar konflik internal keluarga kerajaan. Pada paruh kedua abad ke-13, sejumlah kerajaan penting di Melayu telah menginduk ke Singasari, dan pada akhir abad ke-13, kendali atas Semenanjung Malaka praktis telah lepas dari tangan Sriwijaya. Kota Raja Imperium Maritim itu bahkan mulai bergeser ke pedalaman, sedikit ke wilayah utara, kawasan yang sekarang bernama Jambi. Kerajaan Melayu Dharmasraya di pedalaman Sumatera telah mengakui supremasi Singasari pada 1286 Masehi di bawah pemerintahan Tribuwana Raja Mauli Marwadewa. Melalui serangkaian usahanya, Kertanegara tercatat berhasil menanamkan pengaruh di wilayah lebih luas, jauh melampaui capaian Ken Arok, leluhurnya dan pendiri Singasari.
Ekspedisi Pamalayu menjadi satu langkah dalam membangun PAN Nusantara atau Mandala Dwipantara. Di samping menjalin aliansi damai dengan negara-negara di kawasan, pada 1284 Masehi, Singasari berhasil menaklukkan Bali. Berikutnya Pahang, Gurun di Semenanjung Malaya, Tanjung Pura di Kalimantan, dan sejumlah kerajaan di kawasan timur Nusantara. Supremasi Singasari atas Melayu tercatat berlanjut pada kurun Majapahit, penerus Singasari yang didirikan oleh menantunya, Raden Wijaya. Kertanegara mewujudkan Mandala Dwipantara dengan jalan diplomasi persuasif untuk membendung bahaya dari luar, seperti dinasti Yuan, Mongol, dan pada mulanya dilakukan dengan membina hubungan spiritual dengan menyebarkan ajaran Siwa Buddha. Penyebarluasan ajaran Siwa Buddha terbilang berhasil dalam tahap awal konsolidasi, di mana kerajaan-kerajaan di Jawa telah mengakui supremasi Singasari sebagai penerus kerajaan Daha maupun kahuripan warisan dari Prabu Erlangga. Menurut Sissy Burke, ekspansi Singasari keluar Jawa lebih bersifat panusantara. Pada kurun Majapahit, langkah serupa dilakukan untuk peneguhan kekuasaan politik dengan menonjolkan kekuatan dan penggunaan kekerasan, terutama sewaktu penaklukan Sadeng, Keta, dan Bali. Kesimpulan Burke agaknya perlu ditinjau ulang, terutama mengingat baik ekspedisi Singasari maupun Majapahit sama-sama melibatkan armada militer dalam jumlah yang besar. Mandala Dwipantara tercatat belum sepenuhnya berhasil pada kurun Kertanegara, menyusul serangkaian pemberontakan di Singasari maupun kudeta yang dilakukan oleh Raja Daha, Prabu Jayakatwang. Jika serangkaian pemberontakan dipicu sakit hati sejumlah elit senior Singasari, dalam nuansa yang sama, kudeta Jayakatwang dipicu oleh gemuruh dendam masa silam kerajaan Daha. Mandala Dwipantara praktis mandek setelah Kertanegara mangkat, disusul mendaratnya 20.000 pasukan Mongol di Pelabuhan Kembang Putih Tuban pada tahun 1293 Masehi. Kudeta Jayakatwang menjadi sebab utama kegagalan Singasari mewujudkan Mandala Dwipantara. Gagasan ini kembali berkibar 66 tahun setelah dicetuskannya. Pada kurun Majapahit ketika diperintah oleh cucu dari Kertanegara, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, atau lebih tepatnya setelah Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa pada 1334 Masehi. Langkah Kertanegara mendobrak gagasan politik tradisional segera ditentang oleh para pembesar istana warisan ayahnya. Untuk mencapai cita-citanya, ia tidak segan menyingkirkan para pembesar Singasari yang dipandang menghalanginya, mengganti dengan orang lain yang siap melaksanakan gagasan dan visi politiknya. Di panggung politik dan agama, ia sukses membawa perubahan di Singasari dan berhasil melaksanakan sejumlah gagasan secara gemilang. Sekalipun demikian, sosoknya tercatat kurang teliti dan waspada, dan pada gilirannya membuat gagasan besarnya terjegal di tengah jalan oleh lawan-lawan politiknya. Kejatuhan Singasari menyusul kematiannya akibat serbuan bala tentara Daha, antara lain bisa ditelusuri dari watak dan karakternya sendiri. Sosok Kertanegara dikenal sebagai penganut setia Siwa Buddha sekte Tantrayana. Dengan pengetahuan begitu mendalam tentang kitab-kitab utama berisi ajaran-ajaran Hindu-Buddha sekte Tantrisme, sekalipun demikian, sebagai raja terpelajar, ia dikisahkan kurang teliti dan waspada, samping memendam dalam dirinya watak angkara, sebuah naluri rendah yang sangat berbahaya jika menjadi tabiat seorang pemimpin negara. Arca Djoko Dolog kini terletak di Taman Apsari, Kota Surabaya, merupakan perwujudan sosoknya sebagai tokoh utama sekte Bhairawa Tantra terbesar pada zamannya. Kidung Panji menuturkan sisi kelam wataknya, antara lain terlihat sewaktu mencopot Mahamentri Empu Ragananta. Selain mencopot Mahamentri Raganata menjadi Ramadiaksa di Tumapel, Kertanegara memutasi jabatan Arya Wiraraja dari Rakrayan Demung menjadi Adipati Sumenep. Tumenggung Wirakerti dimutasi menjadi Menteri Muda. Pujangga Keraton Santas Mereti memilih meninggalkan istana dan bertapa di hutan. Mutasi besar-besaran itu mengecewakan para pembesar istana dan pada gilirannya memicu distrust di kalangan rakyat Singasari, menjalar menjadi keresahan lebih luas di masyarakat dan berujung pada sejumlah pemberontakan.
Di tengah gencarnya Singasari mewujudkan gagasan Mandala Dwipantara, pengiriman besar-besaran armada militer dalam ekspedisi Pamalayu termasuk ke Laut Cina Selatan dengan sendirinya melemahkan kota raja dari kawalan pasukan yang diperlukan. Kondisi demikian menjadi titik lemah Singasari yang segera dimanfaatkan oleh barisan sakit hati di dalam istana untuk memberikan informasi kepada Prabu Jayakatwang. Prabu Jayakatwang melihat melemahnya istana Singasari sebagai kesempatan untuk membalas dendam, meruntuhkan kerajaan Singasari, sekalipun Sri Kertanegara adalah besanya sendiri. Runtuhnya kerajaan Daha akibat serbuan Singasari di bawah Sri Rajasa alias Kenarok masih membekas kuat dalam alam bawah sadarnya sebagai raja. Jayakatwang tidak terima menjadi negara bawahan Singasari. Dia ingin membalas kekalahan leluhurnya, sekaligus meneguhkan kembali kerajaan Daha sebagai penguasa tertinggi kerajaan-kerajaan di Jawa. Serangan Daha ke Singasari dalam kekuatan 100.000 pasukan lebih dilatari motif politik jangka pendek ketimbang sebagai usaha merebut dan meneruskan visi politik Mandala Dwipantara, gagasan Sri Kartanegara. Babak akhir Singasari tertulis dalam Negara Kertagama, serbuan mendadak yang telah disadari Kertanegara dan berakar dari kecerobohan, angkara, dan gagasan politiknya sendiri. Terlepas dari itu semua, Sri Kertanegara bisa dipandang sebagai raja pertama dan terakhir Singasari yang bervisi geopolitik keluar Jawa, jauh melampaui Kenarok pendahulunya dan pendiri Singasari. Gagasan mempersatukan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara di bawah Singasari dalam bingkai Mandala Dwipantara ia perkenalkan semenjak naik tahta pada 1268 Masehi. Dengan demikian, Mahapati Gajah Mada bukan sosok utama di balik Sumpah Palapa. Gagasan Sumpah Palapa sejatinya mengadopsi Mandala Dwipantara yang telah diwujudkan 60 tahun sebelumnya oleh Raja Singasari, Sri Kertanegara. Sesungguhnya kita sangat beruntung sebagai sebuah bangsa dengan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Rasanya cukup relevan sekiranya disinggungkan gagasan Indonesia poros maritim dunia yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya pada Oktober 2014 silam. Sebuah kabar gembira bahwa gagasan Mandala Dwipantara termasuk gagasan dalam Sumpah Palapa kembali mengemuka dalam konsep Indonesia poros maritim dunia. Gagasan ini merupakan sebuah usaha menarik benang merah dari masa silam yang bisa dipandang bukan sekedar romantisisme historis sebuah negara kepulauan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sekalipun kembali dikibarkan dalam konfigurasi geopolitik yang sama sekali berbeda. Indonesia poros maritim dunia tidak diragukan merupakan gagasan para leluhur Nusantara, dan oleh karena itu ide dan konsep tersebut tidak pelak memiliki jangkar dan akar kuat dalam sejarah Nusantara kita. Matur nuwun.